Halo semua, perkenalkan saya Fatria Ahmad Alfadin Lubis dari NIM 2533 0164 1080 dari Program Studi Farmasi Klinis. Pada video ini, saya akan membahas peran antioksidan dalam patofisiologi dan manajemen diabetes mellitus. Khususnya, bagaimana stres oksidatif berkontribusi terhadap perkembangan penyakit ini dan bagaimana antioksidan dapat membantu mengurangi dampaknya. Diabetes mellitus merupakan penyakit metabolik kronis yang ditandai oleh peningkatan kadar glukosa darah atau hyperglikemia. Kondisi ini terjadi karena tubuh tidak menghasilkan insulin dalam jumlah yang cukup. Insulin tidak bekerja secara efektif atau kombinasi dari keduanya. Menurut International Diabetes Federation, jumlah penderita diabetes mellitus terus meningkat di seluruh dunia, sehingga penyakit ini menjadi salah satu masalah kesehatan global. Namun, komplikasi diabetes tidak hanya disebabkan oleh tingginya kadar gula darah. Hyperglikemia juga memicu terbentuknya radikal bebas atau Reactive Oxygen Species atau ROS dalam jumlah yang berlebihan. Akibatnya, tubuh mengalami kondisi yang dikenal sebagai stres oksidatif, yang berperan penting dalam kerusakan sel dan perkembangan komplikasi diabetes. Nah, setelah memahami apa itu diabetes mellitus, sekarang kita akan membahas bagaimana kadar gula darah yang tinggi dapat menyebabkan stres oksidatif. Pada kondisi normal, tubuh menggunakan glukosa sebagai sumber energi utama. Glukosa akan masuk ke dalam sel dengan bantuan insulin, kemudian diproses di dalam mitokondria untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Selama proses ini, tubuh juga menghasilkan sejumlah kecil Reactive Oxygen Species atau ROS, yaitu molekul yang sangat reaktif. Dalam jumlah normal, ROS sebenarnya memiliki fungsi fisiologis seperti membantu sistem imun melawan mikroorganisme dan berperan dalam proses komunikasi antar sel. Namun, pada penderita diabetes mellitus, kadar glukosa darah yang tinggi secara terus-menerus menyebabkan lebih banyak glukosa masuk ke dalam jalur metabolisme sel. Akibatnya, aktivitas mitokondria meningkat dan menghasilkan ROS dalam jumlah yang jauh lebih besar dibandingkan kondisi normal. Selain melalui mitokondria, hyperglikemia juga mengaktifkan beberapa jalur metabolik lain yang semakin meningkatkan produksi dari ROS, seperti jalur poliol, pembentukan AGEs, APKC, serta jalur heksosamin. Lalu, setelah terjadi stres oksidatif, jumlah Reactive Oxygen Species atau ROS yang berlebihan mulai menyerang berbagai komponen penting di dalam sel. ROS dapat merusak lipid pada membran sel, protein, DNA, hingga organel seperti mitokondria. Salah satu sel yang paling rentan terhadap kerusakan akibat ROS adalah sel beta pankreas, yaitu sel yang bertanggung jawab memproduksi hormon insulin. Sel beta pankreas memiliki sistem antioksidan alami yang relatif lebih rendah dibandingkan jaringan lain, sehingga lebih mudah mengalami kerusakan ketika kadar ROS meningkat. Ketika ROS merusakkan sel beta pankreas, kemampuan sel tersebut untuk memproduksi dan melepaskan insulin akan menurun. Akibatnya, kadar insulin dalam tubuh menjadi tidak mencukupi untuk membantu glukosa masuk ke dalam sel. Kondisi ini menyebabkan kadar gula darah semakin tinggi sehingga pembentukan ROS terus meningkat. Terbentuklah suatu lingkaran setan yang memperburuk kondisi diabetes mellitus. ROS juga mengganggu jalur sinyal insulin pada sel otot, hati, dan juga jaringan lemak. Gangguan ini menyebabkan sel menjadi kurang responsif terhadap insulin atau yang dikenal sebagai resistensi insulin. Meskipun insulin masih diproduksi, glukosa tetap sulit masuk ke dalam sel sehingga kadar gula darah tetap tinggi. Dengan demikian, stres oksidatif tidak hanya menyebabkan kerusakan sel beta pankreas, tetapi juga memperparah resistensi insulin. Kedua mekanisme tersebut saling memperkuat sehingga mempercepat perkembangan diabetes dan meningkatkan risiko terjadinya berbagai komplikasi kronis. Nah, setelah mengetahui bagaimana ROS dapat merusak sel beta pankreas dan memperparah resistensi insulin, muncul pertanyaan, bagaimana sih tubuh melindungi diri dari kerusakan tersebut? Jawabannya adalah melalui antioksidan. Antioksidan merupakan molekul yang mampu menetralkan Reactive Oxygen Species atau ROS dengan cara mendonorkan elektron kepada radikal bebas. Proses ini membuat ROS lebih menjadi stabil sehingga tidak lagi merusak sel-sel tubuh. Tubuh sebenarnya telah memiliki sistem antioksidan alami atau antioksidan endogen seperti superoxide dismutase atau SOD, katalase, glutathione peroxide. Ketiga enzim ini bekerja sama mengubah ROS menjadi senyawa yang lebih aman seperti air dan oksigen, sehingga keseimbangan di dalam sel tetap terjaga.
Namun, pada penderita diabetes mellitus, produksi ROS akibat hyperglikemia berlangsung secara terus-menerus. Akibatnya, jumlah ROS menjadi jauh lebih banyak daripada kemampuan sistem antioksidan alami untuk menetralkannya. Kondisi inilah yang menyebabkan stres oksidatif terus berlanjut. Oleh karena itu, tubuh juga memerlukan antioksidan eksogen, yaitu antioksidan yang berasal dari makanan atau suplemen. Antioksidan eksogen membantu memperkuat pertahanan tubuh dengan menetralkan kelebihan ROS, mengurangi kerusakan sel, dan menjaga fungsi sel beta pankreas, serta membantu meningkatkan sensitivitas insulin. Dengan berkurangnya stres oksidatif, kerusakan jaringan dapat diminimalkan sehingga perkembangan komplikasi diabetes juga dapat diperlambat. Nah, selain diproduksi secara alami oleh tubuh, antioksidan juga dapat diperoleh dari berbagai jenis makanan bergizi. Antioksidan yang berasal dari tubuh disebut antioksidan endogen. Di sisi lain, terdapat antioksidan eksogen, yaitu antioksidan yang diperoleh melalui makanan maupun suplemen. Contohnya adalah vitamin C yang banyak terdapat pada jeruk, jambu biji, kiwi, dan stroberi. Lalu ada vitamin E yang terdapat pada kacang-kacangan, biji-bijian, dan minyak nabati, serta berbagai senyawa polifenol dan flavonoid yang banyak ditemukan pada teh hijau, kakao, buah beri, dan anggur. Selain itu, kurkumin pada kunyit dan resveratrol pada anggur juga dikenal memiliki aktivitas antioksidan yang tinggi. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa konsumsi makanan kaya antioksidan dapat membantu menurunkan stres oksidatif, mengurangi peradangan, melindungi fungsi sel beta pankreas, serta meningkatkan sensitivitas insulin. Dengan demikian, antioksidan berpotensi membantu mengurangi risiko komplikasi pada penderita diabetes mellitus. Dengan pendekatan yang komprehensif, pengendalian diabetes dapat menjadi lebih optimal dan risiko komplikasi jangka panjang dapat dikurangi. Nah, karena semua materi sudah saya sampaikan, sebagai kesimpulan, diabetes mellitus bukan hanya ditandai oleh tingginya kadar gula darah, tetapi juga oleh meningkatnya pembentukan reactive oxygen species atau ROS yang menyebabkan stres oksidatif. Kondisi ini dapat merusak sel beta pankreas, memperburuk resistensi insulin, dan meningkatkan risiko berbagai komplikasi kronis seperti penyakit jantung, kerusakan ginjal, gangguan saraf, dan gangguan penglihatan. Antioksidan, baik yang diproduksi secara alami oleh tubuh maupun yang diperoleh dari makanan, berperan penting dalam menetralkan ROS sehingga membantu mengurangi stres oksidatif dan melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat dan dapat menambah wawasan mengenai pentingnya peran antioksidan dalam manajemen diabetes mellitus.